Pemirsa, kebutuhan rumah yang tinggi tidak hanya menguntungkan pengembang, namun juga perbankan. Maklum tidak semua kalangan mampu membeli rumah secara tunai. Kredit pemilikan rumah atau KPR sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka tidak heran bank bersaing di segmen tersebut. Promosi penurunan bunga KPR menjadi strategi perbankan untuk menarik para debitur. Per Desember 2014, pertumbuhan kredit hanya mencapai 11,4%, jauh di bawah target OJK yakni 15 hingga 17%. Salah satu jenis kredit yang melambat adalah KPR. Per Desember, KPR hanya 12,7%, melambat dibandingkan bulan November 2014 yang mencapai 12,9%. Tahun ini perbankan menurut OJK mematok pertumbuhan kredit lebih tinggi di level 16%. KPR berdasarkan survei perbankan Bank Indonesia menjadi prioritas pertama bankir di sektor kredit konsumer. Dengan strategi memangkas bunga KPR, saat ini bunga KPR berada di kisaran 10 hingga 12%. 3 bank berencana memangkas bunga kredit seperti BCA, CIMB Niaga, dan BTN. BTN yang sebagian besar kreditnya mengucur di sektor properti ini berniat menurunkan suku bunga kreditnya per Maret 2015 dengan kisaran 50 hingga 75 basis poin. Selain insentif KPR, banyak kreditur juga memberikan keringanan bagi para debitur untuk besaran uang muka atau DP, khususnya kepada plafon harga bawah tipe 70. Saat ini besaran DP yang diwajibkan oleh Bank BTN berkisar dari 5 hingga 30%, tergantung dari profil konsumen dan pengelola dari properti yang akan dibeli. Selain bunga, lokasi juga menentukan. Pada penurunan suku bunga ini banyak masyarakat yang lebih berminat untuk mengambil KPR dengan adanya momen penurunan suku bunga ini, karena ini akan membantu terhadap kemampuan debitur semakin lebih terjangkau untuk membeli KPR tersebut. Dari sisi developer sendiri, ia mengaku bahwa peran KPR sangat besar terutama di properti kelas menengah ke atas, di mana harga jualnya melampaui 1 miliar rupiah. Dengan kenaikan KPR tahun ini sebesar 1%, banyak konsumen yang menunda pembeliannya. Apalagi ditambah lagi nanti kan itu ada floatingnya. Floatingnya sekarang hampir 13%. Dan itu mempengaruhi sekali untuk penjualan rumah ya. Karena kebanyakan konsumen itu mikir ke arah suku bunganya. Semakin suku bunganya besar, mereka otomatis semakin berat untuk bayarnya. Hal ini juga disetujui oleh para pembeli khususnya untuk rumah di kelas menengah ke bawah. Uang muka dan KPR menjadi pertimbangan pembelian rumah. Karena kalau misalnya kita untuk membeli sesuatu properti itu kita harus berdasarkan nilai yang paling rendah seperti itu, dan juga biasanya kita memilih yang DP-nya ringan, yang DP-nya kecil terus cicilannya juga ringan. Nah, itu mempengaruhi saya sebagai investor untuk terus berinvest di dalam properti itu agar menggulung lagi ke depannya. Dengan penurunan suku bunga, animo masyarakat untuk membeli rumah berpotensi menanjak. Apalagi melihat data Bank Indonesia, setidaknya 72,2% masih membeli rumah dengan KPR, terutama rumah tipe kecil. Menurut data Bank Indonesia, pertumbuhan penjualan properti residensial tercermin dari meningkatnya angka pertumbuhan kredit di sektor properti. Joy Citra Dewi, Luki Devianto, Bloomberg TV, Indonesia.